Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Farhia BM, mahasiswi dari Program Studi Bimbingan dan Konseling kelas BKB Angkatan 2022 Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas dua submateri, yaitu yang pertama, teori kepribadian menurut Ludwig Klages, dan yang kedua, teori kepribadian menurut Carl Gustav Jung. Baik, materi yang pertama yaitu teori kepribadian menurut Ludwig Klages. Ludwig Klages lahir pada 10 Desember 1872 di Hannover, Jerman. Putra dari Friedrich Ferdinand Louis Klages, seorang pengusaha dan mantan perwira militer, dan istri Marie Helene Kolster. Ludwig Klages adalah seorang filsuf, psikolog, ahli grafologi, penyair, penulis, dan dosen Jerman yang 2 kali menjadi nominasi Hadiah Nobel Sastra. Di lingkungan Jermanosfer, ia dianggap sebagai salah satu pemikir terpenting abad ke-20. Ia memulai karirnya sebagai ahli kimia penelitian sesuai dengan keinginan keluarganya. Meskipun segera kembali ke minatnya pada puisi, filsafat, dan studi klasik, Klages adalah tokoh sentral psikologi, karakterologis, dan aliran pemikiran Lebensfilosofi. Nah, selanjutnya konsep dasar teori Ludwig Klages. Inti dari filosofi Ludwig Klages meliputi beberapa elemen utama, termasuk pertentangan antara Seele yang mempertahankan kehidupan dan Geist yang menolak kehidupan. Pandangan tentang realitas sebagai penciptaan dan penafsiran gambar-gambar indrawi yang terus-menerus bukan perasaan, pendekatan etika yang berpusat pada biosentrisme dalam menangani isu-isu ekologi modern dan militerisme. Penekanan pada erotisme sebagai kritik terhadap patriarki Kristen dan gagasan seksual. Teori psikologi yang berfokus pada ekspresi, termasuk analisis tulisan tangan dan ilmu karakter yang bertujuan untuk menyatukan ego manusia yang terpecah dengan makhluk hidup. Inti dari pemikiran Klages adalah oposisi terhadap dominasi linguistik atau logosentrisme yang merupakan istilah yang digunakan Klages untuk menjelaskan fiksasi pada bahasa atau kata-kata yang dapat merugikan pengertian terhadap hal-hal yang dirujuk oleh kata-kata tersebut. Formulasi konsep ini memiliki dampak yang signifikan pada studi semiotik dalam ilmu pengetahuan dan filsafat barat, seperti dalam pemikiran dekonstruksi yang dikembangkan oleh Jacques Derrida. Klages juga dianggap sebagai salah satu pelopor teori kritis ekologi dan fenomenologi eksistensial. Nah, adapun struktur dasar konsep Ludwig Klages. Menurut pandangan Ludwig Klages, kepribadian seseorang dapat dilihat dalam 4 elemen. Yang pertama, materi atau bahan. Yang kedua, struktur. Yang ketiga, kualitas atau sifat. Dan yang terakhir, tektonik atau bangunan. Dari 4 elemen kepribadian tersebut, hanya elemen struktur kepribadian yang akan dijelaskan lebih lanjut dengan mengeksplorasi unsur-unsur humanisme yang terkandung di dalamnya. Dalam penyelidikannya mengenai struktur kepribadian, Klages memulai dengan memberikan pengertian tentang konsep struktur. Jika kita melihat suatu materi sebagai isi atau bahan, maka struktur dapat diartikan sebagai sifat-sifat bentuk atau sifat-sifat formal dari materi tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa materi adalah representasi fisik atau bentuknya, sedangkan struktur adalah karakteristik yang melekat pada bentuk atau fisik tersebut. Adapun struktur kepribadian menurut Klages yaitu yang pertama, temperamen. Temperamen adalah karakter internal yang memiliki dampak yang konsisten pada tindakan, perasaan, dan pemikiran seseorang. Klages membedakan temperamen menjadi 2 tipe, yaitu sanguinis dan flegmatis. Temperamen sanguinis cenderung lebih ekspresif dengan tingkat reaksi yang tinggi, memiliki tekad yang kuat dan selalu aktif dalam pendekatan mereka. Selain itu, mereka berusaha untuk mengatasi rintangan dalam mencapai tujuan yang mereka inginkan. Sebaliknya,
Temperamen pragmatis adalah kebalikan dari orang-orang yang memiliki temperamen sanguinis. Mereka cenderung lebih lambat dalam tindakan, sering merasa depresi, dan memiliki reaksi yang lambat. Dan yang kedua, perasaan. Dalam setiap perasaan manusia, terdapat dua keinginan mendasar yang memainkan peran penting. Pertama, ada keinginan untuk menerima yang seringkali terkait dengan perasaan positif seperti cinta atau sukacita. Kedua, ada keinginan untuk menolak yang seringkali terkait dengan perasaan negatif seperti benci. Kedua keinginan ini menjadi komponen utama dalam pengalaman emosional dan perilaku manusia, mempengaruhi bagaimana kita merespon dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Yang ketiga, daya ekspresi. Daya dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak sementara. Ekspresi adalah pengungkapan atau proses menyatakan perasaan. Dengan dasar definisi ini, dapat disimpulkan bahwa daya ekspresi adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan perasaan mereka melalui berbagai bentuk komunikasi dan tindakan. Ini mencakup cara individu menyampaikan emosi, gagasan, dan pemahaman kepada orang lain, serta bagaimana mereka mengungkapkan diri mereka melalui seni, kata-kata, tindakan, dan ekspresi wajah. Daya ekspresi adalah alat penting dalam komunikasi manusia yang memainkan peran penting dalam berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Nah, selanjutnya pribadi sehat dan tidak sehat menurut Ludwig Klages. Ludwig Klages memandang konsep pribadi yang sehat dan tidak sehat dengan cara yang khas. Meskipun lebih dikenal sebagai seorang filsuf daripada seorang ahli psikologi atau pakar kesehatan mental, pandangannya memiliki relevansi dengan gagasan pribadi yang sehat dan tidak sehat. Klages berpendapat bahwa pribadi yang sehat adalah individu yang mampu dengan bebas mengekspresikan emosi dan ekspresi alami mereka. Menurutnya, orang yang bisa merasakan dan mengungkapkan emosi dengan jujur dan tanpa hambatan adalah pribadi yang sehat. Ia juga menekankan pentingnya hubungan yang kuat antara individu dan alam, serta kesadaran akan keterkaitan manusia dengan alam. Di sisi lain, menurut Klages, pribadi yang tidak sehat adalah mereka yang terbelenggu oleh norma-norma sosial dan budaya yang membatasi ekspresi emosi alami mereka, serta Klages berpendapat bahwa masyarakat modern seringkali memaksa individu untuk menahan emosi alami mereka, dan ini mengarahkan mereka ke arah yang tidak sehat. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi yang kedua, yaitu teori kepribadian menurut Carl Gustav Jung. Adapun biografi dari Carl Gustav Jung, seorang psikiater Swiss pendiri psikologi analitis, lahir di dekat Danau Konstanze pada tahun 1875 dan memiliki latar belakang sebagai anak seorang pendeta desa yang memberinya wawasan tentang agama Kristen. Setelah menikah pada tahun 1903, ia dikaruniai 5 anak. Jung menjadi seorang psikiater dan bekerja di rumah sakit Burgosy di Zurich. Ia terpapar pada karya Sigmund Freud dan menjadi murid Freud setelah beberapa korespondensi. Namun, perbedaan teoritis dan kepribadian menyebabkan perpisahan mereka pada tahun 1913. Perpisahan ini memicu krisis pribadi Jung yang pada akhirnya berubah menjadi sumber inspirasi kreatif melalui eksplorasi dan penemuan diri yang mendalam. Jung mengembangkan konsep-konsep yang menjadi dasar psikologi analitis. Nah, selanjutnya konsep dasar teori Carl Gustav Jung. Dalam teori psikologi analitis Carl Gustav Jung, konsep dasar tentang alam sadar dan tidak sadar memainkan peran penting. Yang pertama, alam sadar. Alam sadar adalah komponen psikologis yang terasa dan dikenal oleh kita secara langsung. Ini mencakup pemikiran, emosi, dan pengalaman yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam alam sadar, kita memiliki kemampuan untuk merenungkan gagasan, berpikir secara logis, merencanakan tindakan,
dan mengingat informasi. Selain itu, identitas diri yang jelas termasuk pengetahuan tentang siapa kita, keinginan kita, dan keyakinan yang kita anut juga termasuk dalam cakupan alam sadar ini. Yang kedua, alam tidak sadar. Alam tidak sadar adalah tingkat alam bawah sadar yang mengandung beragam unsur yang tidak kita sadari dengan langsung. Dalam pemikiran Jung, alam tidak sadar terdiri dari dua komponen. Yang pertama, alam bawah sadar pribadi, dan yang kedua, alam bawah sadar kolektif. Nah, alam bawah sadar pribadi melibatkan pengalaman dan emosi yang mungkin terlupakan atau tidak disadari dalam rutinitas harian kita. Hal ini mencakup kemungkinan adanya ingatan dari masa kecil, perasaan yang tertekan, atau pengalaman yang kita alami tanpa kesadaran kita. Selanjutnya, alam bawah sadar kolektif. Nah, alam bawah sadar kolektif ini merupakan lapisan yang lebih mendalam dari alam bawah sadar yang menjadi milik bersama seluruh manusia. Di dalamnya terdapat archetype yang merupakan pola simbolis universal seperti gambaran ibu, ayah, baik, dan sosok bijak. Alam bawah sadar kolektif menjelaskan mengapa simbol-simbol yang serupa muncul dalam mitos legenda dan karya seni yang berasal dari berbagai budaya yang ada di dunia. Nah, selanjutnya struktur konsep dasar menurut Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung merumuskan struktur kepribadian yang menitik beratkan pada dua dimensi kunci, orientasi ekstrovert dan introvert, serta fungsi kognitif yang mendominasi. Struktur tipe kepribadian dalam pemikiran Jung melibatkan tiga. Yang pertama, orientasi ekstrovert dan introvert. Carl Gustav Jung mengelompokkan individu ke dalam dua tipe utama berdasarkan orientasi dominan yang mereka miliki. Bagi individu dengan orientasi ekstrovert, fokusnya cenderung tertuju pada interaksi dengan dunia luar, berkomunikasi dengan lingkungan eksternal, dan mengekspresikan diri dengan intensitas tinggi. Sementara itu, individu yang memiliki orientasi introvert cenderung lebih mengarahkan perhatiannya ke dalam diri mereka sendiri, memperoleh pemahaman yang lebih mendalam melalui refleksi dan menghabiskan energi dalam proses pemikiran internal. Jung mengakui perbedaan ini sebagian besar dari struktur dasar tipe kepribadian. Nah, yang kedua, 4 fungsi kognitif, di mana 4 fungsi kognitif di sini meliputi pemikiran, perasaan, intuisi, dan sensasi. Nah, yang pertama yaitu pemikiran. Individu yang memiliki fungsi pemikiran sebagai dominan cenderung memprioritaskan pemikiran logis dan analisis dalam mengambil keputusan. Mereka cenderung menggunakan proses berpikir rasional untuk memahami situasi, mengevaluasi informasi, dan mengambil langkah-langkah yang didasarkan pada pertimbangan yang logis. Fungsi pemikiran yang dominan dapat membuat individu lebih objektif dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan data dan fakta dengan cermat sebelum mencapai kesimpulan atau tindakan. Ini adalah salah satu aspek penting dalam struktur tipe kepribadian menurut Carl Gustav Jung. Yang kedua, perasaan. Individu yang memiliki fungsi perasaan sebagai dominan cenderung lebih condong memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan nilai-nilai pribadi dan empati. Mereka mendekati situasi dengan penekanan pada perasaan mereka sendiri dan mempertimbangkan dampak emosional dari keputusan mereka. Fungsi dari perasaan yang dominan membuat individu lebih peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Mereka sering mengambil keputusan yang mendukung kesejahteraan dan keharmonisan antar individu. Ini berarti bahwa empati dan perasaan pribadi memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan
yang dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain dalam kerangka tipe kepribadian. Fungsi perasaan di sini adalah salah satu faktor yang berkontribusi pada keunikan tipe kepribadian seseorang. Nah, yang ketiga ada intuisi. Fungsi intuisi melibatkan kemampuan untuk melihat gambaran besar, mengenali pola, dan meramalkan kemungkinan masa depan. Individu dengan fungsi intuisi yang dominan cenderung memiliki pandangan yang lebih luas dan seringkali dapat melihat hubungan antara berbagai elemen dalam situasi atau masalah yang kompleks. Mereka dapat mengidentifikasi peluang, menciptakan visi yang inovatif, dan merasa nyaman dalam menghadapi ketidakpastian. Fungsi intuisi adalah elemen penting dalam tipe kepribadian menurut teori Carl Gustav Jung dalam membantu menggambarkan individu memproses informasi dan merespon dunia yang ada di sekitar mereka. Dan yang keempat ada sensasi. Individu yang memiliki fungsi sensasi sebagai dominan cenderung lebih menghargai pengalaman konkret dan fakta yang dapat diukur dari penggunaan indera mereka dalam memahami dunia. Mereka lebih berfokus pada hal-hal yang dapat diamati, diukur, dan diindera secara langsung. Fungsi sensasi ini memungkinkan individu untuk menjadi praktis dan terfokus pada hal-hal yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mereka lebih cenderung mengandalkan data yang dapat diverifikasi berdasarkan pengalaman konkret dan kurang tertarik pada spekulasi atau interpretasi yang bersifat abstrak. Dalam kerangka tipe kepribadian, menurut Jung, fungsi sensasi adalah salah satu aspek yang mempengaruhi cara individu memproses informasi dan berinteraksi dengan dunia yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya struktur yang terakhir, yang ketiga, yaitu tipe kepribadian. Kombinasi dari orientasi ekstrovert atau introvert dan fungsi kognitif dominan menghasilkan tipe kepribadian yang berbeda. Sebagai contoh, seorang individu dapat menjadi seorang ekstrovert dengan fungsi pemikiran yang dominan atau seorang introvert dengan fungsi perasaan yang dominan. Ini menciptakan berbagai tipe kepribadian yang lebih kompleks dan kerangka kerja yang ditemukan dalam struktur tipe kepribadian yang dikembangkan oleh Jung telah membantu dalam pemahaman perbedaan individual dan preferensi kognitif mereka. Teori ini telah menjadi landasan bagi berbagai alat pengukur kepribadian. Salah satunya adalah indeks tipe kepribadian Myers-Briggs atau MBTI, yang populer dan banyak digunakan dalam berbagai disiplin, termasuk psikologi dan di luar psikologi. MBTI membantu individu untuk memahami preferensi mereka dalam berbagai aspek kepribadian, seperti orientasi ekstrovert dan introvert, pemikiran atau perasaan, intuisi atau sensorik, dan penilaian atau pertimbangan. Dengan memahami tipe kepribadian mereka, individu dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang diri mereka sendiri dan hubungan mereka dengan orang lain. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu pribadi sehat dan tidak sehat menurut Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung memiliki perspektif yang unik mengenai kesehatan dan tidak kesehatan dalam kepribadian. Jung meyakini bahwa pribadi yang sehat adalah individu yang berhasil mencapai harmoni antara berbagai aspek dalam diri mereka, termasuk elemen sadar dan tidak sadar. Orang yang memiliki kepribadian sehat mampu mengintegrasikan dan menerima semua bagian dari diri mereka, bahkan jika itu sulit, termasuk aspek-aspek yang sulit atau tidak menyenangkan dan sebaliknya. Jung menganggap pribadi yang tidak sehat sebagai mereka yang mengalami disintegrasi dalam kepribadian mereka. Mereka mungkin terjebak dalam konflik internal ketidakseimbangan antara unsur sadar dan tidak sadar, atau bahkan mereka menolak atau menekan bagian-bagian penting dari diri mereka sendiri. Hal ini dapat berakibat pada masalah psikologis dan kesehatan mental yang buruk. Dengan demikian,
Pribadi yang sehat dalam pandangan Jung adalah mereka yang mampu mengintegrasikan unsur-unsur kepribadian mereka dengan baik. Sementara pribadi yang tidak sehat menurut Jung adalah mereka yang mengalami disintegrasi dan ketidakseimbangan dalam diri mereka sendiri. Baik, itulah tadi penyampaian materi seputar tipe kepribadian menurut Ludwig Klages dan Carl Gustav Jung. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.